Kalau kalian membuka peta dunia, yang terlihat mungkin cuma garis-garis batas negara. Tapi di balik setiap garis itu, tersimpan cerita yang jauh lebih luar biasa daripada yang kita bayangkan. Ada negara yang usianya bahkan lebih muda daripada YouTube. Ada negara yang luasnya lebih kecil dari banyak taman kota. Dan ada juga negara yang begitu besar, sampai matahari terbit dan tenggelam di waktu yang berbeda, meskipun masih berada di negara yang sama. Yang lebih menarik lagi, beberapa rekor ini mungkin selama ini kalian sangka dimiliki oleh negara lain. Jadi hari ini, kita akan berkeliling dunia tanpa perlu naik pesawat. Bukan mencari negara yang paling kaya atau paling kuat, melainkan negara-negara yang memegang rekor dunia paling sulit dipercaya. Siapkan paspor imajinasi kalian, karena perjalanan kita dimulai sekarang. Aku bilang ada sebuah negara yang umurnya lebih muda daripada YouTube, apa kalian percaya? Kedengarannya aneh, karena kebanyakan negara yang kita kenal sudah berdiri ratusan, bahkan ribuan tahun. Tapi ternyata, di Afrika Timur ada sebuah negara yang baru resmi lahir pada 9 Juli tahun 2011. Namanya adalah Sudan Selatan. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Sudan. Namun selama puluhan tahun, konflik akibat perbedaan politik, etnis, dan agama membuat kawasan ini terus dilanda perang saudara. Setelah melalui proses perdamaian yang panjang, akhirnya masyarakat Sudan Selatan diberi kesempatan menentukan masa depannya sendiri melalui referendum. Hasilnya benar-benar mencengangkan. Hampir 99% pemilih memilih untuk merdeka. Beberapa bulan kemudian, bendera baru dikibarkan. Lagu kebangsaan baru mulai dinyanyikan, dan dunia resmi menyambut lahirnya negara baru bernama Sudan Selatan. Kalau dipikir-pikir, usia negara ini bahkan lebih muda dibanding beberapa aplikasi yang mungkin masih ada di ponsel kalian hari ini. Tapi menjadi negara termuda ternyata bukan berarti hidupnya paling mudah. Sudan Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik internal, pembangunan infrastruktur, hingga masalah ekonomi. Meski begitu, rekor sebagai negara termuda di dunia tetap menjadi bagian penting dari sejarah modern. Kalau negara tadi menjadi pemegang rekor karena usianya, negara berikutnya justru terkenal karena ukurannya. Dan saking kecilnya, kalian mungkin bisa mengelilinginya hanya dengan berjalan kaki. Coba bayangkan, kalian sedang berjalan santai di kota Roma, Italia. Beberapa langkah kemudian, tanpa sadar kalian sudah memasuki negara lain. Bukan karena naik pesawat, bukan karena menyeberangi laut, melainkan hanya karena melewati sebuah gerbang. Itulah Vatikan, negara terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 0,49 km persegi. Supaya lebih mudah dibayangkan, luas negara ini bahkan lebih kecil dibanding banyak taman kota atau kompleks perumahan. Tapi jangan salah, meski ukurannya sangat kecil, pengaruh Vatikan justru terasa di hampir seluruh dunia. Negara ini merupakan pusat gereja Katolik Roma dan tempat tinggal resmi Paus. Setiap tahun, jutaan orang datang dari berbagai negara untuk berkunjung ke sini. Yang lebih unik lagi, jumlah penduduk tetapnya bahkan tidak sampai 1.000 orang. Sebagian besar merupakan rohaniwan, anggota Garda Swiss, atau orang-orang yang bekerja untuk tahta suci. Jadi, kalau ada yang berkata sebuah negara harus luas agar bisa berpengaruh, Vatikan membuktikan bahwa anggapan itu tidak selalu benar. Kadang, ukuran hanyalah angka. Kalau Vatikan kecil karena wilayahnya, negara berikutnya juga tidak terlalu luas. Bedanya, tempat ini dipenuhi begitu banyak orang. Saking padatnya, setiap meter tanahnya terasa sangat berharga. Sekarang coba bayangkan kalian diberi sebidang tanah, luasnya bahkan tidak sampai 3 km persegi. Lalu seseorang berkata, di sini akan tinggal puluhan ribu orang. Kedengarannya mustahil kan? Tapi itulah yang terjadi di Monaco. Negara kecil di pesisir Laut Mediterania ini hanya memiliki luas sekitar 2,08 km persegi. Kalau dibandingkan, luasnya bahkan lebih kecil daripada banyak kelurahan di Indonesia. Namun di wilayah sekecil itu, tinggal lebih dari 38.000 penduduk.
Artinya, setiap 1 kilometer persegi dihuni oleh lebih dari 18.000 orang. Itulah sebabnya Monaco menjadi negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Yang bikin rekor ini semakin unik, Monaco bukan negara yang identik dengan kemiskinan atau permukiman kumuh. Justru sebaliknya, disinilah banyak miliarder dunia memilih tinggal. Alasannya beragam, mulai dari pajak penghasilan yang menguntungkan bagi penduduk, tingkat keamanan yang tinggi, hingga gaya hidup mewah yang sudah menjadi identitas negara ini. Saat kalian berjalan di jalanan Monaco, bukan hal aneh melihat Ferrari, Lamborghini, Bugatti, atau Rolls-Royce melintas begitu saja. Bahkan, balapan Formula 1 yang terkenal di seluruh dunia diselenggarakan di jalan raya yang setiap hari digunakan masyarakat. Jadi, kalau ada negara yang membuktikan bahwa wilayah kecil tidak menghalangi kemewahan, Monaco adalah jawabannya. Kalau Monaco memegang rekor karena manusianya, negara berikutnya justru memegang rekor karena alamnya, dan rekor ini sering membuat orang Indonesia ikut terkejut. Kalau aku kasih pertanyaan ini ke 100 orang Indonesia, aku yakin sebagian besar bakal menjawab sama. Negara dengan pulau terbanyak pasti Indonesia. Masuk akal. Sejak kecil kita belajar bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Tapi ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Menurut inventaris resmi yang dilakukan Swedia, negara ini memiliki sekitar 267.000 pulau. Iya, 267.000. Jauh lebih banyak daripada jumlah pulau Indonesia yang telah terdaftar secara resmi. Lalu, kenapa bisa sebanyak itu? Jawabannya berasal dari ribuan tahun yang lalu. Pada zaman es, lapisan es raksasa menutupi sebagian wilayah Skandinavia. Ketika es mencair, permukaan tanah berubah. Muncullah ribuan pulau kecil yang tersebar di sepanjang Laut Baltik. Sebagian besar pulau tersebut bahkan tidak berpenghuni. Ada yang hanya berupa batu kecil, ada yang cukup untuk ditumbuhi beberapa pohon, dan ada juga yang hanya bisa didatangi menggunakan perahu. Salah satu kawasan paling terkenal adalah Kepulauan Stockholm. Di wilayah ini saja terdapat sekitar 30.000 pulau. Bayangkan, kalau kalian mengunjungi satu pulau setiap hari, kalian butuh waktu puluhan tahun hanya untuk menjelajahi sebagian kecilnya. Negara berikutnya punya rekor yang tidak kalah gila. Bukan pulaunya, melainkan garis pantainya, dan panjangnya lebih dari 5 kali keliling bumi. Sekarang aku mau ngajak kalian membayangkan sesuatu. Anggap saja kalian memulai perjalanan dari satu titik di tepi pantai. Lalu kalian memutuskan berjalan mengikuti seluruh garis pantainya. Bukan memotong jalan, bukan naik pesawat. Benar-benar mengikuti setiap lekukan pantai yang ada. Menurut kalian, berapa lama perjalanan itu akan selesai? Sebulan? Setahun? 2 tahun? Kalau negara itu adalah Kanada, jawabannya mungkin jauh lebih lama dari yang kalian bayangkan. Kanada memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 202.000 km. Sebagai perbandingan, keliling bumi hanya sekitar 40.000 km. Artinya, garis pantai Kanada setara dengan lebih dari 5 kali mengelilingi planet kita. Rekor ini bukan hanya karena Kanada berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Pasifik. Negara ini juga memiliki ribuan pulau di wilayah Arktik. Setiap teluk, setiap tanjung, setiap lekukan pantai ikut dihitung. Itulah sebabnya angkanya menjadi sangat fantastis. Yang lebih menarik lagi, masih banyak bagian garis pantai Kanada yang benar-benar alami. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada kota besar. Bahkan ada wilayah yang hanya bisa dicapai menggunakan kapal atau pesawat kecil. Di era modern seperti sekarang, tempat-tempat seperti itu terasa semakin langka. Kanada membuktikan bahwa alam bisa menciptakan rekor yang luar biasa. Dua negara terakhir justru memegang rekor yang skalanya jauh lebih sulit dibayangkan. Satu karena jumlah manusianya, dan satu lagi karena luas wilayahnya. Sekarang, aku mau kasih tantangan kecil. Coba lihat 5 orang yang paling dekat dengan kalian saat ini. Bisa keluarga, teman, atau orang yang sedang lewat di jalan.
Sudah? Sekarang bayangkan, kalau 1 dari 6 orang di seluruh dunia adalah warga negara yang sama. Sulit dibayangkan kan? Tapi itulah kenyataannya. Negara itu adalah India. Pada tahun 2023, India resmi melampaui Cina dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Saat ini populasinya diperkirakan telah mencapai lebih dari 1,4 miliar jiwa. Angka sebesar itu sebenarnya sulit dipahami. Jadi kita coba pakai perbandingan. Kalau seluruh penduduk India berbaris danjen jarak 1 meter saja, barisan itu bisa berkali-kali mengelilingi bumi. Tentu ini hanya ilustrasi, tapi cukup untuk menggambarkan betapa besarnya populasi negara tersebut. Yang membuat India semakin menarik bukan hanya jumlah penduduknya, melainkan keberagamannya. Negara ini memiliki ratusan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Puluhan bahasa diakui secara resmi. Setiap wilayah punya makanan khas, pakaian khas, festival khas. Bahkan cara berbicaranya pun bisa sangat berbeda. Namun, jumlah penduduk yang sangat besar juga membawa tantangan, mulai dari pendidikan, transportasi, lapangan pekerjaan, sampai kebutuhan pangan. Di sisi lain, populasi yang besar juga menjadi salah satu alasan mengapa India kini berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan teknologi dunia. Kalau India memegang rekor karena jumlah manusianya, maka negara terakhir yang akan kita kunjungi memegang rekor karena ukuran wilayahnya, dan skalanya hampir mustahil dibayangkan. Sekarang tutup mata sebentar. Bayangkan kalian naik kereta. Perjalanannya nyaman, pemandangannya berubah. Hutan, padang rumput, pegunungan, danau, salju. Hari pertama berlalu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan kalian masih berada di negara yang sama. Negara itu adalah Rusia. Dengan luas sekitar 17,1 juta kilometer persegi, Rusia merupakan negara terbesar di dunia. Luasnya mencapai sekitar 11% dari seluruh daratan di bumi. Artinya, lebih dari 1 dari setiap 10 meter daratan di planet ini berada di Rusia. Saking luasnya, Rusia memiliki 11 zona waktu. Saat warga di Moskow baru memulai pagi, warga di wilayah paling timur sudah bersiap mengakhiri hari. Negara ini juga membentang melintasi 2 benua, Eropa dan Asia. Di dalamnya terdapat hutan taiga terbesar di dunia, pegunungan, gunung berapi, padang es Arktik, hingga Danau Baikal, danau terdalam sekaligus salah satu penyimpan air tawar terbesar di dunia. Yang menarik, walaupun wilayahnya sangat luas, sekitar 3/4 penduduk Rusia justru tinggal di bagian Eropa yang luasnya jauh lebih kecil. Sementara Siberia yang membentang ribuan kilometer tetap didominasi hutan, tundra, dan kawasan berpenduduk jarang. Jadi, rekor Rusia bukan hanya tentang angka, tetapi tentang betapa beragamnya sebuah negara yang terbentang dari satu sisi dunia ke sisi lainnya. Kalau dipikir-pikir, dunia memang penuh kejutan. Hingga satu hari bisa terasa berbeda tergantung kalian berada di sisi yang mana. Itulah yang membuat geografi dunia tidak pernah membosankan. Karena di balik setiap garis di peta, selalu ada cerita yang luar biasa. Nah, menurut kalian, dari 7 rekor tadi, mana yang paling bikin kalian gak nyangka? Tulis jawabannya di kolom komentar. Dan kalau kalian punya ide topik lain yang ingin dibahas, jangan ragu tulis juga. Siapa tahu video berikutnya datang dari komentar kalian. Karena selalu ada info menarik yang belum kamu ketahui. Dan info lagi aja nih.